Selamat pagi, Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Senang sekali pada pagi hari ini, 13 Maret, kembali saya Tania ditemani oleh Romo Hadi Setiawan. Di acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini. Selamat pagi Romo Hadi. Selamat pagi Dokter Tania. Apa kabar Romo? Baik-baik, bagaimana kabar juga? Luar biasa, puji Tuhan. Romo, pada hari ini kita akan berdiskusi atau membahas tentang seorang santa yang berasal dari Konstantinopel, yaitu Santa Eufrasia. Mungkin Romo bisa sharing sedikit nih, siapa Santa Eufrasia ini? Terima kasih, selamat pagi Opa Oma. Kita hari ini diajak oleh seorang santa yang cantik sesuai dengan namanya. Mungkin kita pernah mendengar evangelisasi, evangelion, artinya pewartaan kabar baik. Jadi Eufrasia adalah dan frase, artinya bahwa selalu bermakna, ya. Artinya juga selalu sukacita. Itulah Eufrasia yang kita peringati pada hari ini tanggal 13 Maret. Dalam kisah sejarah, santa ini dilahirkan di Konstantinopel, yang sekarang Ankara, Turkiye. Mungkin kita sekarang mengerti dan tahu tentang Turkiye yang kena gempa bumi dengan sekian puluh ribu orang yang menderita. Ya. Karena itu pada hari ini kita juga bawa dalam doa-doa kepada Santa Eufrasia, ya, supaya ia juga bisa membantu dengan doa-doa agar kesulitan dan penderitaan umat di Turkiye ini bisa dibantu. Banyak orang yang betul-betul datang dan membantu mereka. Kembali kepada sejarah. Eufrasia lahir di Konstantinopel, namun sayang, pada usia 1 tahun ayah meninggal. Kebetulan ayahnya itu berkerabat dengan Kaisar Theodosius yang memerintah saat itu, jadi omnya. Entah bagaimana ibunya kemudian memutuskan pergi ke Mesir. Di Mesir rupanya ibunya juga aktif membantu biara kontemplatif yang dulu didirikan oleh Santo Antonius Abbas. Ya. Dulu Santo Antonius Abbas mengumpulkan orang-orang yang disebut pertapa, eremit, yang dulu biasanya di gua-gua, tapi kali ini mereka membuat satu biara. Dan angkanya fantastis ya, jumlah susternya itu. Diperkirakan 130 biarawati pertapa. Rupa-rupanya mamanya Eufrasia ini sering membantu, entah juga menjadi donatur atau apa, sehingga anak ini ketika berusia sudah sekian 12 tahun, 13 tahun tertarik. Namun pamannya itu Kaisar Theodosius menulis surat bahwa dia, Eufrasia ini, sudah diberikan jodoh dari keluarga kerabat kaisar. Apa yang dia tulis kepada pamannya kaisar itu? Dia katakan, paman, saya ini milik Kristus. Jadi mempelai saya adalah mempelainya Kristus. Jadi terima kasih untuk apa yang ditawarkan, tetapi saya memilih untuk menjadi suster, biarawati, menjadi pengantin Kristus. Semoga paman bisa memberikan juga berkat dan dukungan. Luar biasa. Ya. Kaisar Theodosius ini memberikan supportnya. Maka kemudian ibunya menghantar ke biara. Dan apa yang dibuat oleh Eufrasia sebagai orang yang memang mempunyai motivasi untuk melayani Tuhan, menjadi pengantin Kristus, dia memberikan yang terbaik sesuai dengan namanya, ya, menarik orang, ya. Kata-katanya juga menyejukkan, juga menghibur, karena jangan lupa di dalam biara juga ada persoalan. Sebagai manusia daging, ya, bertulang, berdarah, pasti ada kesulitan. Namun dengan
kecantikan dari dalam, aura yang ada dari dalam, dia tetap mempesona, mendampingi para pertapa suster-suster itu dengan luar biasa, mengagumi, ya, dikagumi juga. Kenapa? Dia mempunyai motivasi menjadi pengantin Kristus. Nah, inilah yang kita dapatkan dari Santa Efrasia. Semoga apa yang kita alami saat ini di Turki mendapat perhatian dari Santa yang lahir di Konstantinopel ini. Sehingga banyak mujizat yang akan terjadi. Seperti misalnya di Turki kita mendengar ada seorang bapak yang kena reruntuhan, kemudian meninggal dunia. Ketika diangkat, anaknya masih hidup. Jadi dengan kata lain, sang ayah ini melindungi anaknya sampai akhir hayat. Demikian pula ditemukan bayi ya, yang masih dengan ibunya dengan tali pusarnya akhirnya digunting dan dimasukkan inkubator. Banyak kejadian-kejadian yang luar biasa dari peristiwa gempa bumi ini, di samping memang penderitaan yang luar biasa. Ya, semoga Santa Efrasia ya, senantiasa mendoakannya dengan mempesona, ya, sehingga karya Tuhan tetap dimuliakan, ya, khususnya di Turki, di tempat di mana dia dilahirkan. Kira sekian saja kisah tentang Santa Efrasia. Terima kasih Romo Hadi. Sebelum kita akhiri, sebenarnya tadi dari cerita Romo saya jadi terpanggil nih untuk menanyakan sesuatu. Tadi Romo sudah menjelaskan ya, Santa Efrasia ini sebelum jadi santa ini seorang yang cantik, mempunyai koneksi ya Romo ya. Jadi koneksinya juga baik secara keponakannya Kaisar sudah dijodohkan. Ini agak menggelitik saya sebenarnya. Mungkin ini lebih relevan juga dalam kejadian di masa sekarang. Bagaimana kita dengan panggilan menjadi pengantin Kristus? Kita dapat merawat panggilan itu di tengah misalnya tawaran-tawaran duniawi yang tentunya sangat menggiurkan juga ya Romo. Tadi kan Romo menjelaskan bahwa dia memberanikan diri untuk tetap dengan menjawab panggilannya itu. Apa ada tips-tips nih Romo? Kalau misalnya ada orang muda yang merasa sepertinya saya mendapatkan panggilan untuk menjadi pengantin Kristus, bagaimana dia dapat senantiasa merawat panggilan itu? Panggilan itu sebetulnya merupakan hadiah. Apakah orang mau diberikan hadiah oleh Yesus atau tidak? Hadiahnya apa? Relasi yang dekat dengan Yesus. Dan Yesus mempercayakan kepada orang-orang yang dipanggil untuk merawat, melayani, mendampingi orang-orang yang diutus kepada orang yang dipanggil tersebut. Lalu bagaimana tanggapan kita? Karena itu, hidup membiara itu juga tergantung pada motivasi. Seperti Santa Efrasia, sejak kecil dia mengagumi bahwa hidupnya itu biarpun sang ayah meninggal, tapi dia mendapat perlindungan yang nyaman. Kebetulan bukan sebuah kebetulan ya, itu rencana Tuhan di baliknya itu. Kebetulan dia punya paman yang kaisar dan bijaksana. Bisa saja kaisarnya kan kasar, pokoknya saya sudah janji, bapakmu sudah minta saya mengawinkan kamu dengan ini, pokoknya harus kawin paksa. Tidak. Roh Kudus hadir. Ya, maka dalam panggilan pun juga setiap orang yang dipanggil harus duduk bertanya yang disebut dengan discernment. Apakah betul serius Tuhan panggil atau setengah-setengah? Ya. Karena itu kadang-kadang sudah masuk kecewa. Karena apa? Motivasi yang kita miliki itu tidak cocok. Tetapi kalau kita sadar bahwa masuk dalam kehidupan panggilan itu melayani Tuhan. Arti melayani Tuhan bagaimana? Tergantung pada Tuhan. Ya. Dan Tuhan itu mengatur melalui manusia yang hidup, melalui pemimpin misalnya. Maka kita perlu taat. Karena di tempat dimanapun kita berada, ditempatkan, kita diutus. Sehingga perutusan itu melahirkan banyak kekaguman sebetulnya. Karena itu jangan takut kalau memang betul dipanggil, Tuhan akan
betul memberikan tempat yang luar biasa. Kata-kata Yesus apa? Pikulah yang kupasang, terimalah, dan aku akan senantiasa bersamamu. Nah, Efrasia sudah mengalami itu. Ya, maka dia dengan sukacita mengalami hidup panggilannya. Biarpun banyak duri-duri yang dia alami di dalam biara. Tetapi duri-duri itu merupakan apa? Seperti obat yang menyembuhkan, pelayanan untuk lebih dimurnikan. Semoga banyak anak muda pada zaman milenial ini yang mau mendengarkan undangan Yesus. Jangan takut. Ya, Tuhan akan memberikan yang terbaik kalau kita juga memberikan yang terbaik. Maka tidak bisa bermain-main dengan panggilan itu. Ya. Kalau seorang betul mengalami panggilan, berjuang, tentu dengan air mata, tetapi akhirnya ada apa? Dengan sukacita. Ya, seperti yang dialami oleh Santa Efrasia. Ya, mudah-mudahan banyak kaum muda yang tertarik dalam kehidupan itu. Amin. Terima kasih banyak Romo, luar biasa sekali ini dari Santa Efrasia. Romo, sebelum kita akhiri sesi pada pagi hari ini, saya mohon Romo berkenan untuk memimpin doa dan baik, marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur Engkau memberi kepada gereja seorang santa bernama Efrasia, sesuai dengan namanya yang menampilkan penampilan fisik, juga perkataan, pikiran, dan perbuatannya yang mengagumkan, karena ia merasa menjadi pengantin Kristus. Karena itu Engkau menuntunnya setiap saat dimanapun dia berada. Kami mohon berkat-Mu Tuhan, semoga kami juga boleh mengalami pengalaman seperti Santa Efrasia, di mana kami berjalan dan Engkau terus menuntun kami, sehingga kami boleh melayani Engkau dimanapun kami berada, dalam bidang apapun, sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Efrasia, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Baik, Oma, Opa, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, semoga setelah kita mendengarkan kisah tentang Santa Efrasia, kita semakin tekun dalam melakukan discernment untuk dapat sungguh-sungguh menyadari panggilan kita di bidang apapun, sehingga kita dapat selalu bersukacita dan tentu bermakna buat diri kita, buat orang lain, dan tentu juga buat gereja. Sampai jumpa di acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini berikutnya.